tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi semua bebas untuk berpendapat ya. Kalau strukturnya itu satu orang ngomong, yang lain mendengarkan. Lalu kalau ada yang menambahkan pendapat atau ingin berpendapat lain, bisa angkat tangan atau memberi wajib. Jadi yang pertama adalah bagaimana menurut teman-teman tantangan terbesar mahasiswa di dalam organisasi. Bisa di satu-satu, siapa duluan yang mau berbicara? Kalau di kami sendiri kan organisasi setiap seminggu tuh pasti ada, seminggu sekali pasti organisasi. Dan itu merupakan tantangan banget sih buat kita mengatur manajemen waktu kita. Gimana tugas kuliah kita juga harus selesai, terus tuh tugas-tugas kita di organisasi juga harus selesai. Terus manajemen waktunya. Jadi manajemen waktu ya. Ada pendapat lain tentang tantangan mahasiswa di organisasi? Ada komunikasi berarti yang sifatkan akademik. Ya. Apakah ada pendapat lain? Mungkin ada sama sekali ya dari setiap organisasi yang buat apa sih paling hari ini cuma begini-begini aja, tapi kalau misalnya orang harus tahu temanya itu hari ini ngapain, kayak ngapain sih, males deh, ya udah nggak bisa gitu, alasannya sakit, izin, sibuk, nggak ada yang macam jadi mungkin rasa malas juga. Rasa malas ya, iya memang. Ada lagi? Atau sudah cukup? Cukup ya, semangat. Baik. Nah, yang selanjutnya yaitu apakah ada sejauh ini apa yang kalian butuhkan untuk meningkatkan kualitas di organisasi? Pendapat kalian masing-masing. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kualitasnya, kayak misalkan dalam organisasi kalian tuh membutuhkan apa? Membutuhkan apa dalam organisasi? Selain bikin forum diskusi atau itu semacam yang dibutuhkan untuk organisasi, semacam kelas mengenai informasi tersebut. Ada lagi pendapat lain ditambahkan atau di komentar lain? Itu sih yang lebih saling solidaritasnya itu harus diingatin juga dalam organisasi supaya miskom itu jangan, ya segala penakalan besar itu jangan. Pengembangannya sampai SDM ya gitu. Itu mungkin bagi pelatihan dasar kepemimpinan dan semua anggota itu dibutuhkan. Baik, kita kan sudah dengar beberapa pengalaman tentang tantangan dan apa yang ditingkatkan dalam organisasi. Lalu kita kayak mau cari solusi buat tantangan yang pertama dulu. Pertama kan Dalam manajemen waktu. manajemen waktu ya. Komunikasi. Nah, dari tiga tantangan ini, dari ketiga tantangan ini, menurut teman-teman sekalian, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dari manajemen waktu, komunikasi, dan rasa malas? Menurut teman-teman?
Jadi mbaknya mungkin diprioritaskan. Prioritas pertama ya. Terus yang pertama, Sebenarnya komunikasi sama manajemen waktu ini seharusnya berjalan dengan baik. Tapi kayaknya komunikasi. pertama ya komunikasi ya. Iya. Komunikasi, jadi nggak masalah. Kalau mbaknya komunikasi juga. Mbaknya Kalau saya juga komunikasi, manajemen waktu. manajemen waktu, Merasa masalah. Jadi paling banyak di sini komunikasi. Jadi kita ngambil komunikasi yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah komunikasi yang harus kita selesaikan dulu tantangannya. Menurut teman-teman, apa sih solusi dari tantangan yang dihadapi tentang komunikasi ini? Menurut Mbak, apakah ada yang ingin disampaikan? Solusinya. Iya, solusinya. Menurut pendapat masing-masing aja. Kalau saya kalau komunikasi itu mungkin lebih bagaimana individu tersebut sadar dengan perannya dalam organisasi ini. Meskipun dia misalnya mungkin dia tidak terlalu memegang peran besar, mungkin seperti ketua, tapi bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang berperan dalam organisasi tersebut itu? Bagaimana kalau misalnya komunikasi sisi formal itu juga tidak bisa dilakukan? Gitu. Solusinya ini lebih sadar diri masing-masing. Sadar diri masing-masing ya. Sadar diri ya. Kalau cuma mental ini kan, gak apa-apa. Dari kata Kemudian aja ada lagi sebenarnya solusi dari komunikasi ini baik. Jadi salah satu solusi utama dari komunikasi itu kesadaran diri masing-masing ya. Jadi kalau nggak ada kesadaran diri kita juga susah sih buat komunikasi sama, misalkan kita mau kumpul kayak misal kita izin, kalau nggak ada komunikasi kan kita nggak tahu ya satu orang itu kemana bukan. Jadi kayak miss call bisa jadi kok ini orang nggak pernah datang, nggak ada komunikasi, mau izin kah atau apa atau semacamnya atau melalaikan tugasnya dia. Lalu yang kedua itu tantangannya apa yang diharapkan? Yang perlu ditingkatkan dalam organisasi ya. Perlu ditingkatkan yang pertama itu ada pelatihan dasar soft skill. Yang kedua itu pas apa dia? Dua. solidaritas. Yang kedua solidaritas. Nah, menurut teman-teman dari kedua hal ini yang perlu ditingkatkan dalam berorganisasi itu apa? Bukan pelatihan dasar soft skill atau solidaritas yang perlu ditingkatkan yang pertama, paling pertama. Oke, masih?
Mungkin ada konten saya. Banyak. Kalau untuk soft skill, iya sih memang harus mengadakan pelatihan. Ya kalau nggak pelatihan pun seenggaknya bertemu kayak forum group discussion juga nggak apa-apa sih buat menambah ilmu soft skill itu kan. Jadi Sama sih kurang lebih juga. semacam buat forum Iya, kecil iya. ya. Ada pendapat lain? Buat forum buat saling diskusi, kemudian masing-masing buat diskusi. Ada lagi? Cukup ya. Jadi buat solusi atau hal yang ditingkatkan untuk melatih dasar soft skill itu kayak mengadakan pelatihan di luar itu ya, di luar dari organisasi tersebut, dan itu membuat forum kecil juga, buat forum di luar kegiatan organisasi kayak buat share ya tambahan bukan buat. Oke. Apa sih? Nah, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, tantangan utama dalam organisasi adalah manajemen waktu, komunikasi antar anggota, dan motivasi individu. Mahasiswa mengalami kesulitan membagi waktu antara tugas kuliah dan kegiatan organisasi, serta menghadapi kendala dalam menjaga komunikasi yang efektif. Rasa malas juga menjadi hambatan dalam menjalankan peran masing-masing. Untuk mengatasi hal tersebut, penting bagi setiap anggota memiliki kesadaran diri terhadap peran dan tanggung jawabnya. Selain itu, peningkatan soft skill seperti kepemimpinan, solidaritas, dan rasa kekurangan juga menjadi prioritasnya. Solusi yang disarankan meliputi pelatihan dasar, kepemimpinan, dan forum diskusi yang kecil untuk memperkuat komunikasi kebersamaan dalam organisasi. Gitu ya. Jadi kita yang paling dibutuhkan dalam untuk ditingkatkan di organisasi itu mengadakan pelatihan, juga membuat forum kecil atau forum tambahan diskusi ringan di luar organisasi.